Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 5 Oktober 2020 mengawali minggu kedua di bulan Oktober. Oke, jadi perdagangan minggu kemarin juga sempat mengagetkan sesi 2 ya karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump positif COVID-19 ya. Jadi menyebabkan terjadinya panic selling hampir di seluruh bursa dunia termasuk Indonesia. Ya, jadi open langsung minus dalam ya meskipun akhirnya market mengalami technical rebound. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa saya kembali mau mengingatkan ya bulan depan tepatnya tanggal 1 November 2020 ya dari jam 10 sampai jam 3 sore kami dari Silent Trader Team ini membuat charity webinar How to be Silent Value Investor. Oke, jadi 20% pendapatan akan disumbangkan, biaya investasinya 150.000. Ya, selama 4 jam ini teman-teman akan dijelaskan dan diajarkan teknik-teknik screening sahamnya untuk investasi dengan potensi return di atas 50% atau bahkan mungkin 100%. Ingat, investasi ya, dan juga benefit-benefit lainnya seperti nanti di sini saya akan kasih gambaran ya sektor-sektor batu bara yang paling bagus yang mana, sektor-sektor bank yang bagus yang mana, sektor-sektor properti yang bagus yang mana, sektor-sektor konstruksi yang bagus yang mana. Nanti saya akan infokan di sana. Oke? Ya oke, jadi benefitnya itu ada cukup banyak ya. Jadi saya akan kasih referensi-referensi sektor-sektor yang bisa jadi pilihan Bapak Ibu untuk investasi. Ya, seperti itu. Nah, mungkin juga buat teman-teman yang join di sini mungkin saya akan pikirkan akan kasih harga spesial untuk nanti VVIP Silent Investor. Nah, VVIP Silent Investor itu apa sih? Nah, jadi buat yang non VVIP mungkin belum tahu, jadi saya akan jelaskan singkat. Ini merupakan salah satu produk terbaru dari kami. Insya Allah nanti bulan November akan launching. Jadi rekomendasi full khusus untuk investasi dengan rentang 1 sampai 5 tahun. Ya, rentang 1 sampai 5 tahun. Oke, nah bukan investasi sebarang investasi, tapi benar-benar didasarkan oleh data fundamental, artinya ya valuasi, keuangan, model bisnis secara kualitatif, prospek bisnis, dan yang spesialnya saya combine dengan technical dan bandarmologi. Ya, jadi combine ketiga ini menjadikan beberapa investasi ya, beberapa saham yang dipilih berdasarkan metode yang saya pakai. Ya, itu saya lampirkan di sini. Ya, jadi sejauh free trial ini ada 2 emiten, ya, IPCC dan MMLP. Saya open saja karena memang nanti ya mulai besok saya akan kasih akses ini free untuk seluruh member non VVIP juga. Ya, jadi untuk yang VVIP mohon maklumnya karena biar teman-teman yang non VVIP juga paham karena kan kita juga sudah beli dari bawah ya. MMLP kan waktu di info masih di 220 sempat ke 300 gitu kan, bahkan posisi sekarang pun masih profit gitu. Tetapi saya mau kasih ke yang non VVIP, buat yang tertarik silakan join t.me/silenttraderacademy ya, nanti tinggal join, nanti saya akan share linknya di situ untuk teman-teman bisa join. Ya, ini gratis, nanti teman-teman semua bisa akses. Ya, tapi untuk awal memang free trial ya, saya sudah buatkan research-nya di sini, teman-teman tinggal ikut aja. Ya, tinggal ikutin dan baca dan pahami. Mau disebarluaskan, hati-hati kalau ketahuan saya akan teruskan ke pihak berwajib. Ya, jadi kalau mau teruskan mau disebar, apalagi untuk mengambil keuntungan pribadi, hati-hati. Ya, intel saya sudah banyak di berbagai grup, jadi waspada. Nah, nanti kalau mau silakan join Silent Trader Academy. Ya, nanti tinggal join, nanti Bapak Ibu bisa dibaca researchnya sudah saya buat dengan sedemikian rupa. Nah, yang join di sini selain dapat ebook dengan total 20 ebook lebih dengan total 1 jutaan lebih ke atas, benefit luar biasa, rekomendasi, terus juga mungkin akan dapat potongan. Oke, akan dapat potongan untuk join VVIP Silent Investor.
Ya, jadi buat teman-teman VVIP ataupun non VVIP yang pengen dapat diskon ya VVIP silent investor meskipun saya belum tahu harganya berapa nanti karena itu premium nanti bisa dapat potongan ya potongannya saya rasa diskonnya saya akan kasih cukup besar jadi buat yang tertarik saya masih batasin kuota 100 sampai 200 itu kuota maksimal sih ya sejauh ini sudah ada 38 orang ya masih panjang masih setahun masih 1 bulan lagi yang booking juga sudah cukup banyak jadi sebelum kuota habis saran saya daftar dulu ya daftarnya bisa ke saya join di t.me/silent trader academy atau t.me/omsilent atau t.me/staff silent ya yang ini akunnya ya @staff silent @omsilent jangan salah waspada penipuan ya buat yang mau join silahkan jangan tunggu-tunggu oke berikutnya kita akan sedikit bahas market ya berikutnya kita akan sedikit bahas market Dow Jones closingnya ya nggak parah-parah banget lah ya karena ya memang short term effect ya jadi panic selling sesaat yang membuat harga sahamnya berguguran ya market kita pun meskipun merah tapi berhasil closingnya positif ya Dow Jones Futures-nya pun juga closingnya merah tipis terus juga Dow Jones-nya pun ya paniknya sesaat aja sih closingnya masih merah tipis ya dan diharapkan akan terjadi technical rebound di hari Senin. Ya, kita harapkan akan terjadi technical rebound akibat panic selling, terutama di market kita karena kalau kita cek asingnya pun di market kita cuma jualan 56 miliar, artinya memang penurunan yang terjadi bukan kehendak asing, cuman karena panic selling sesaat. Nah, berikutnya kalau kita cek dari komoditis, kita cek komoditis dulu ya, baru cek market secara teknikal seperti apa. Ini oil drop parah ya ini hati-hati Medco Elsa siap-siap ya Medco Elsa siap-siap pasti akan terkena dampak paling besar kurang lebih seperti itu ya komoditas rata-rata hancur semua sih ya mungkin karena efek dari Pak Mr. Donald Trump yang positif itu efeknya hampir ke semua komoditas nah tapi gold pun juga koreksi ya sempat naik tapi koreksi komoditas hampir berguguran, CPO juga berguguran, beef ya, beef naik ya kita sempat trading beef sama BEF, profit lumayan 10%-an ya. Batu bara sudah mulai di angka 60 ya, jadi sebelumnya di 50, nih batu bara sudah mulai uget-uget ke atas ini. Ya batu bara sudah mulai uget-uget ke atas ya ini dia sudah break resisten ya di 57-an ya ini sudah menjadi indikasi bagus untuk saham-saham batu bara ya tapi meskipun masih downtrend ya tapi sudah bagus lah sudah cukup ya weekly-nya masih downtrend cuman sudah cukup baik ya sudah cukup baik karena sudah cukup bottom gitu ya di tahun berapa ini harganya kan 49 ya jadi sudah cukup bottom ya diharapkan sih bisa kembali di atas 100 harga batu baranya tapi tergantung demand-nya ya nanti tergantung demand-nya driver itu dari Tiongkok kalau Tiongkok open impornya besar lagi ya harga batu bara akan ikut naik seperti itu berikutnya saya akan mau sedikit bahas terkait requestan dari teman-teman yaitu terkait Omnibus Law. Ya, jadi buat yang belum tahu apa sih itu Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu adalah simpelnya penyederhanaan regulasi. Ya. Jadi kalau misalnya misalnya regulasi mau buka PT, ya misalnya harus dari A ke B, dari B ke C harus disetujuin ke D, ya harus minta persetujuan ke E, baru di approve, baru diterusin ke A lagi. Itu kan rumit. A ke B, B ke C dan seterusnya. Nah, Omnibus Law ini langsung ibaratnya direct dari A ke C, C ke E, atau langsung dari A ke E, clear. Ya, jadi ibaratnya benang kusut Omnibus Law ini benangnya ini dibuat lagi hingga tidak kusut jadi garis lurus aja nggak berbelit-belit nah seperti itu ya kurang lebih ya detailnya bisa baca di berita oke
sudah mulai menuju tahap keputusan oleh DPR kan, setahu saya update-nya. Nah, teman-teman nanya, dampaknya gimana Om? Gitu kan, teman-teman nanya dampaknya gimana Om ke market. Nah, kalau disetujui harusnya positif. Karena saya ada baca beberapa poin, ya regulasi-regulasi seperti buka PT dipermudah, UMKM dipermudah, terus juga ya semua dipermudah, di ada beberapa yang biayanya dimurahkan, ya, terus juga misalnya ada ketentuan terkait pesangon dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat sih harusnya positif untuk market. Itu lebih sama saja seperti stimulus untuk ekonomi kita sebenarnya. Ya, Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu banyak, dari regulasi pajak, dari ya berbagai jenis regulasi yang ada di Indonesia itu mau dipermudah. Ya, dengan diharapkan dengan dipermudah, kemudahan berinvestasi ataupun berusaha di Indonesia semakin mudah, maka dana-dana asing ataupun dana-dana investasi dari luar, PMA ya, penanaman modal asing itu semakin banyak di Indonesia. Karena regulasi sudah mudah, perizinan sudah mudah, ya orang mau investasi di kita, roda perekonomian gerak, ekonomi bertumbuh. Itu yang diharapkan. Ya, maka dari itu kalau disetujui dan berjalan dengan baik harusnya positif untuk market kita. Ya, bahkan saya ada baca berita dari JP Morgan itu bilang bahwa kalau positif, ya Omnibus Law ini positif, itu market bisa ke 6.000 katanya. Ya, apakah mungkin ke 6.000 Om? Ya, terlalu optimis sih ya. Nggak usah ke 6.000, bisa dia bertahan di atas 5.300 ini aja. Ya, dia nutup gap ini aja, sampai 5.500 lah. Itu udah bagus banget untuk market. Ya, untuk market itu udah bagus banget. Nah, diharapkan juga ya market bisa ke sana akibat ada efek ini. Ya, terus juga sudah mau window dressing kan, bulan November, Desember, Januari. Ya, kita harapkan market akan positif. Ya, cuman mungkin bulan Oktober, November, terutama November awal ya, itu ada pengumuman GDP, US election. Ya, itu mungkin bisa mempengaruhi market secara short term. Short term, ingat ya, short term. Ya, saya yakin dampaknya nggak akan berbulan-bulan, pasti short term aja. Ya mungkin 1-2 minggu masih bisa, tapi kalau efeknya sampai bulanan, saya rasa cukup sulit. Terus juga teman-teman mungkin sudah mulai banyak mendengar teori konspirasi ya. Jadi kartun Simpsons gitu kan, kartun Simpsons yang sudah banyak memprediksi apa yang akan terjadi di masa datang gitu, seperti mulai dari gedung yang ditembak teroris itu ya, Twin Tower itu yang di Amerika Serikat, virus Ebola dan sebagainya, Donald Trump jadi presiden, dan ya ada satu episode di mana Donald Trump dalam tanda kutip menghembuskan nafas terakhir gitu kan, memenya banyak di luar. Nah, saya pribadi dulu nonton kartunnya juga, meskipun kartunnya kan serinya banyak banget ya, ratusan atau mungkin ribuan episode gitu, tetapi saya cek video-videonya, ya saya pribadi, ini agak sedikit out of topic sih, tapi saya pribadi tipe yang percaya bahwa pembuat kartun ini ya mungkin saja dari masa depan, mungkin saja ya, karena bisa prediksi setepat itu bukan sebuah kebetulan menurut saya. Ya, jadi banyak yang bilang berita-berita hoax mulai bermunculan, kondisinya katanya mengkhawatirkan Pak Donald Trump. Nah, kalau misalnya hal seburuk itu terjadi, itu akan berdampak cukup besar ke market. Ya, karena ketika sebuah negara itu mengalami namanya vacuum of power, ya, kehilangan kekuasaan, ya, bukan kehilangan, kekosongan kekuasaan, meskipun itu cuma sehari, itu ekonomi bisa goyang parah. Ya, vacuum of power. Jadi kekosongan kekuasaan itu bisa berdampak signifikan. Maka dari itu, kalau skenario terburuknya terjadi gitu kan, prediksi di kartunnya tepat, ya jangan sampai sih, saya pribadi juga jangan sampai, itu akan membuat market kita bergejolak luar biasa. Dan itu yang harus kita antisipasi. Ya, ini saya bukan ngomong konspirasi ya, tapi kita berjaga-jaga aja ya terbaik ya. Setidaknya sampai US election sudah berjalan, sudah diputuskan, ya mungkin prediksinya minggu kedua, minggu ketiga November, ya mungkin pada bulan itulah market sudah mulai normal. Ya, kita doakan seperti itu. Oke, tapi kalau untuk VIP saya akan tetap pandu. Ya sabar.
Ya, sabar akan waktunya akan tiba bagi orang-orang sabar, bagi orang-orang yang money management tepat untuk merasakan profit. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya kita cek dari teknikal ya. Ya memang wajar kalau dia koreksi. Ya, ini koreksi, tapi ya dia ekornya panjang, volumenya pun juga rendah, ya artinya memang penurunannya tidak didominasi oleh keinginan mayoritas, ya asingnya pun juga masih jualan gitu, jadi masih aman lah, ya masih aman. Oke. Nah, berikutnya dari teknikal balik lagi ya, saya sudah capek nih ngomongnya, tapi dari teknikal itu ya, dari teknikal ya, selagi dia masih berada di atas trendline ini, ya mungkin saja Senin masih koreksi seperti itu, masih koreksi satu dua ya, ataupun mungkin turun dalam, tapi selagi dia masih bentuk lower high, ya low terus dia bentuk lower high, ya masih bagus banget untuk market. Ya, potensinya di sini kan saya sudah jelaskan ya. Salat sini turun, terus sini rebound, turun misalnya, turun, ya dia lama-lama akan mengerucut, bisa dia breakdown, bisa dia breakout, bisa dia breakdown, atau bisa dia sideway di sini. Ya, tapi kalau saya lihat dari sentimen market, mungkin market akan lebih cenderung ke arah sideway. Gitu. Jadi ini kan udah sideway, geraknya udah terbatas ini, geraknya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya pun, candle sudah makin mengecil, ya harusnya sudah mulai muncul candle biru. Ya nggak langsung candle birunya akan naik. Ya tapi setidaknya lebih kecenderung positif lah. Harusnya tekanan jualnya sudah berhenti dan mulai adanya technical rebound. Harusnya seperti itu. Ya, tapi kita nggak tahu kalau nanti ada berita-berita aneh-aneh lagi yang keluar, ya market bisa tiba-tiba anjlok lagi. Jadi prepare untuk teman-teman. Ya prepare banget untuk teman-teman, jangan sampai terlena, jangan sampai kehabisan uang cash, itu akan mematikan. Ya, itu akan mematikan untuk kita. Oke, rekomendasi trading untuk hari ini ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan BRPT ya. BRPT itu dulu kita sempat cut loss ya. Kita sempat cut loss karena dia break 865. Ini dia nih. Sorry, 860 ya. Dia break 860, kita cut loss ya, karena kan secara teknikal udah kurang bagus, fundamental pun juga ya kurang bagus juga, harganya sudah kemahalan, jadi kita cut loss. Nah ini perlahan mulai naik ya, ditambah lagi harga minyak minus, biasanya saham perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya minyak seperti contohnya BRPT dan TPIA, ya sentimennya positif, berkebalikan dengan Medco dan Elsa. Maka dari itu ya bukan tidak mungkin BRPT akan naik. Nah, kalau dia bisa bertahan di atas 865, itu sudah mulai menarik lagi. Tapi selagi dia nggak bisa bertahan di atas 860, sorry, selagi dia nggak bisa bertahan di atas 860, maka itu akan cukup riskan, ya, cukup riskan. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau memang pattern ini terjadi, BRPT akan sangat mungkin targetnya ke sini. Ini secara weekly loh ya. Kalau dia memang bentuk pola seperti ini, mungkin akan ke sini, turun lagi, turun lagi. Itu kan secara pattern, tapi kan tergantung situasi dan kondisi semua bisa terjadi. Tapi setidaknya dia sudah buat swing low di weekly-nya. Ini adalah lower high. Ya bagus, secara teknikal saya akuin bagus. Ditambah lagi harga minyak yang sedang drop karena efek dari Pak Donald Trump. Volumenya juga cukup tinggi. Ya, ya ada potensi BRPT untuk naik. Ada potensi. Ya kalau dia bisa close di atas 860 itu bagus. Ya, dia bisa close di atas 860 itu bagus dan bisa kita lirik untuk trading hari Senin nanti. Ya, BRPT, TPIA sama aja. Tapi biasanya fluktuatif sih BRPT. Ini kan candle bagus ini. Ini dia break di sini bagus. Dia break di 7625. Gitu. Oke, berikutnya mungkin rekomendasi untuk teman-teman itu mungkin bisa di saham apa ya?
Bisa di saham cas mungkin ya. Ini saham yang dulunya tidak liquid, tiba-tiba liquid. Ya ini kan nggak liquid ini. Tiba-tiba liquid ya, dan secara money-nya pun sudah sideways parah. Ya ini sudah sideways banget. Ya sangat potensi ya, sangat potensi untuk mengalami technical rebound. Sideways, breakout ya. Ketika dia breakout, kuncinya itu dia harus breakout di 22 lah. Sorry. Break di 260. Wah, maka bagus sekali. Oh, sorry. Bukan 2260, 262 deh. Atau di 272. Ya, di 272 dia bisa break 272. Wah, bagus sekali. Ya, untuk cas ini bagus sekali. Saya sih nggak cek fundamental, tapi secara teknikal menarik karena ini sideways. Ini sideways, ya ini sudah terlihat, sudah ada perlawanan. Kita di VVIP sudah antri dan sudah dapat, ya trade plan-nya sudah jelas. Untuk yang non VVIP mungkin bisa lirik. Ya terserah teman-teman mau beli di harga berapa ya terserah teman-teman. Tapi disclaimer on, ya kalau harga sahamnya turun ya teman-teman bisa sesuaikan dengan trading style dan batas stop loss masing-masing. Tapi kalau di VVIP akan tetap saya pandu. Ini menarik, ya ini menarik menjadi alternatif pilihan dikala saham-saham blue chip sedang nggak bagus ya. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan CAS dan juga BRPT untuk perdagangan besok. Oke, mungkin itu dulu ya, mungkin itu dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.